Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan kita bersyukur kepada Allah kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita mampu kita syukuri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas ibadah yang kita tunaikan menjadi saksi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ikhwatul iman, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sebagaimana biasa di setiap Ahad pekan yang pertama dan pekan yang ketiga, pengurus Masjid Al-Ikhlas menyelenggarakan kajian ta'lim rutin, dan sebagaimana biasa di Ahad pekan yang ketiga ta'lim kita akan dibimbing oleh guru kita Ustadz Apud Syihabuddin SPDI atau Abu Alifah, yang alhamdulillah beliau pun tadi sudah mengimami sholat maghrib kita. Tema yang akan disampaikan di kesempatan hari ini adalah yang berkenaan dengan masalah qasar. Sekali lagi, tema kita tentang masalah qasar. Saya yakin permasalahan qasar ini sudah kita fahami, dalam artian kita tahu ada hukum qasar, tapi bagaimana, kapan, itu yang akan lebih dijelaskan lagi oleh Ustadz Abu Alifah Syihab. Untuk itu kami mohon dengan hormat pada Ustadz Apud Syihabuddin atau Abu Alifah Syihab untuk menyampaikan ilmunya kepada kita, memanfaatkan waktu yang tersedia di malam hari ini. Pada Ustadz, falyatafadhal masykuran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah huwar rahmanur rahim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwatul iman, kaum muslimin, jamaah majelis ilmi rahimahullah. Kalau pertemuan yang lalu atau bulan yang lalu kita membahas masalah sholat jamaah, sekarang kita akan mencoba membahas, menggali tentang masalah sholat qasar. Qasar itu artinya ringkas dari jumlah yang sebetulnya. Di antara dalil yang dijadikan hujjah tentang qasar dalam sholat adalah di antaranya Quran surat An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum bil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah
In khiftum ayyabtinakumul ladzina nakafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kalian mengqashar salatmu jika kamu merasa khawatir diserang oleh orang-orang yang kafir, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini diantara ayat Al-Quran yang dijadikan sandaran hukum mengenai adanya syariat qashar. Tapi kalau kita lihat pada ayat tersebut, ada kalimat apabila kalian merasa khawatir, merasa takut terhadap orang-orang yang kufur. Jadi kalau mafhum mukhalafahnya, jika tidak, kan begitu ya, jika tidak merasa khawatir, aman-aman saja, berarti tidak ada qashar gitu. Untuk sementara ya, untuk sementara. Dan ini pun pernah ditanyakan oleh Umar ibnul Khattab kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kan kita selama ini aman-aman saja, tidak ada gangguan dari orang-orang kafir, tidak seperti dulu ketika bepergian. Sekarang aman. Ini bagaimana? Nah, ini dijelaskan dalam beberapa keterangan. Di antaranya Umar bin Khattab mendapat jawaban dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan lagi kepada kalau tidak ada musuh, bukan lagi kepada hal tersebut, tapi ini merupakan sedekah, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam keterangan yang lain bukan hanya itu. Umpamanya dalam kitab Sahih Bukhari ya, dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa permulaan diwajibkannya sholat itu adalah 2 rakaat. Jadi furidot atau furidotis sholatu, dipardukannya, diwajibkannya sholat itu rakaataini, 2 rakaat. Jadi awalnya sholat itu 2 rakaat. Summa hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ketika itu hijrah. Hijrah kemana, Pak? Kan diwajibkan sholat itu ketika di Mekah. Ya, ini peristiwa, umpamanya lah, peristiwa Isra Mi'raj itu kan di Mekah. Nah, diwajibkannya itu awalnya adalah 2 rakaat. Summa hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah tentu bersama para sahabat hijrah, maksudnya hijrah ke Madinah, ke Yasrib dulu namanya. Fafuridat arba'an, lalu diwajibkannya menjadi 4 rakaat. Kalau dilihat dari jumlah rakaat dan dikaitkan dengan umpamanya dengan tahiyat, sebetulnya di Mekah itu sudah ada tahiyat akhir gitu. Karena sekalipun 2 rakaat berarti kan tahiyat akhir gitu. Nah, adanya tahiyat awal itu ketika Allah Subhanahu wa taala mempardukan menjadi 4 rakaat. Lalu Allah dalam hadis tersebut menetapkan sholat untuk safar itu 2 rakaat.
seperti awal. Dan untuk mukim 4 rakaat, itu dalam satu hadis. Lalu dalam hadis yang lain dalam Musnad Ahmad dijelaskan bahwa ketika safar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat seperti sholat awal, maksudnya ketika dipardukan, yaitu 2 rakaat. Ilal maghrib, kecuali sholat maghrib. Faida aqoma zada ma'kulli rakaataini. Lalu apabila dia dimukim, maksudnya koma itu di tempat, ditambah yang 2 rakaat itu ditambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat, kecuali tadi maghrib ya. Ilal maghrib li'annaha witrun, karena sesungguhnya maghrib, sholat maghrib itu adalah sholat witir dalam pengertian jumlah, yakni 3 rakaat. Bahkan ada yang mengaitkan bahwa di siang hari itu witrun nahar, yakni 4 rakaat sholat duhur, 4 rakaat sholat asar, kemudian sholat maghrib 3 rakaat. Kalau dilihat begitu ya, itulah yang disebut dengan witir nahar, gitu ya. Witir nahar, ganjilnya di siang hari. Gitu. Wasubha li'annahu yutawwilu bihal qiraah. Sedangkan subuh tetap 2 rakaat karena beliau senantiasa memanjangkan bacaannya pada sholat tersebut. Jadi sekalipun 2 rakaat sholat subuh itu berbeda, agak panjang Rasul itu. Bisa saja mengukurnya kepada sholat isya, panjangnya itu. Sholat isya kan 4 rakaat. Umpamanya dalam 4 rakaat itu 10 menit. Maka dalam subuh bisa umpamanya membandingkan dengan sholat isya. Oh, bagaimana dalam 2 rakaat ini 10 menit juga atau lebih, dikira-kira. Makanya saya sering menjelaskan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh, beliau senantiasa kadang-kadang dijelaskan oleh para sahabat, beliau membaca surat Al-Jumu'ah, beliau membaca Al-Insan atau Ad-Dahr, kemudian Rasulullah membaca Al-Ghasyiyah dan lain sebagainya. Itu seukuran itu yang disebut dalam istilah ilmu tafsir ayat-ayat atau surat-surat mufassal, surat-surat yang pendek-pendek, baik dari sisi kalimatnya ataupun dari jumlah ayatnya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu mufassal itu diawali katanya dalam tafsir Ibnu Katsir dari surat atau surah Qaf. Nah, dari situ yang disebut surat mufassal. Ada juga surat-surat tiwal, surat yang panjang. Nah, kembali kepada tadi ya, bahwa awalnya memang ketika merasa khawatir, tapi Allah tetapkan menjadi sedekah bagi musafir. Nah, yang jadi pertanyaan kan, kalau masalah itu kan kita musafir sudah tahu ya, sering mengqashar sholat. Bagaimana pandangan para sahabat ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal melaksanakan qashar, atau bagaimana hisbahnya para sahabat? Karena ada perbedaan nanti ya di kalangan para sahabat. Ketika Rasulullah umpamanya sedikit, ketika Rasulullah tinggal di Mekah 10 hari, maka itu sebagian para sahabat menjadi batasan 10 hari. Jadi kalau lebih itu dia tidak diqashar itu. Karena melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan Rasulullah diamnya di Mekah itu 10 hari ketika umroh di bulan Ramadan kalau tidak salah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasulullah mengqashar 10 hari
Maka karena sahabat melihat Rasulullah 10 hari, maka beliau senantiasa mengqashar 10 hari. Kalau sudah 10 hari, dia ditamatkan menjadi 4 rakaat. Ini di kalangan para sahabat. Nah, siapa saja? Umpamanya dalam beberapa keterangan, nanti kita itu aja ini untuk bacaan yang lainnya. Umpamanya Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyara yaksuru panahnu idza safarna tis'atun asyara qasurna wa injidna atmamna. Kata Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menetap dalam bepergian, dalam safar selama 19 hari. Beliau senantiasa mengqashar sholatnya dalam 19 hari itu. Maka kami pun, kata Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, jika bepergian selama 19 hari senantiasa aku mengqasharnya. Tapi, nah ada tapinya, tapi bila lebih dari itu kami menyempurnakan sholat. Jadi melihat Rasulullah, menghitung Rasulullah harinya, Ibnu Abbas sampai 19 hari. Karena ingin seperti Rasulullahnya gitu. Sampai-sampai hitungan hari pun para sahabat ingin sama dengan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah 19 hari di safar, oleh Ibnu Abbas kan dihitung berapa hari ini? 19 hari. Maka kata Ibnu Abbas, kami jika bepergian 19 hari maka kami mengqashar. Tapi apabila melebihi itu, umpamanya setelah 19 hari ternyata masih ada kepentingan, belum bisa pulang, maka yang ke-20 hari dan seterusnya beliau tidak mengqashar. Oleh karena itu di kalangan para ulama ada yang menganggap qashar itu wajib, ada yang menganggap sunnat muakkad, ada yang menganggap boleh-boleh saja, dalam arti jaiz. Yang menganggap, umpamanya yang menganggap wajib itu Imam Abu Hanifah, yang menganggap sunnah muakkadah Imam Maliki, yang menganggap boleh-boleh saja mau diqashar atau tidak seperti Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i, dengan dalil masing-masing seperti tadi ya. Nah, kalau Ibnu Abbas melihat Rasulullah, jadi jangan disangka bahwa nanti juga ada Aisyah umpamanya ataupun yang lainnya, termasuk Umar, Utsman, Abu Bakar, karena ingin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, persis seperti Rasul, sampai-sampai ngitung hari pun harus sama. Kehebatan para sahabat itu dari sisi itu ya. Sekalipun mungkin nanti akan lain-lain, termasuk umpamanya kesimpulan-kesimpulan para ulama di kalangan, baik di kalangan tabi'in, termasuk sekarang kan akan lain. 20 itu bukan hal yang pas, dalam pengertian bukan menentukan harus 20 hari atau 19 hari atau seminggu. Kebetulan Rasulullah itu 19 hari waktu itu bepergiannya. Karena ternyata ketika seminggu, ketika 7 hari Rasulullah juga mengqashar sholat. Oleh karena itu nanti ada ulama yang mengatakan bahwa selama itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengertian musafir, selama itulah Rasulullah mengqashar sholatnya, yakni sholat zuhur, sholat asar, sholat isya.
hanya 3 yang dikosor ya. Maghrib tadi dijelaskan witrun nahar gitu, atau witrun. Kemudian subuh tetap 2, bukan dikosor 2 itu, tapi ditetapkan itu. Seperti kemarin ketika yang lainnya umpamanya dijamak kosor, ternyata Rasulullah jangankan dikosor, bahkan sholat sunat qobliyah subuh saja ketika musafir tetap dilaksanakan. Saya pernah menjelaskan, menyinggung bahwa ada 2 sholat, yakni sholat malam dan sholat qobliyah subuh yang tidak pernah ditinggalkan sekalipun beliau dalam keadaan safar. Nah, itulah Ibnu Abbas. Sementara Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, anaknya Umar, ada keterangan karena Ibnu Umar la yajidu bis safar ala raqataini la yusalli qablaha wala ba'daha faqila lahu ma hadza qala hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Abdullah bin Umar pernah ditanya, tentu oleh tabi'in ya, muridnya, mengenai sholat dalam safar, perjalanan, bahwa beliau tidak pernah melebihi 2 rakaat dan tidak pernah beliau mengerjakan sholat sunat sesudahnya ataupun sebelumnya. Lalu Ibnu Umar ditanya lagi, apa ini? Kenapa ini? Ia menjawab, begitulah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Ini pun karena melihat Rasulullah begitu. Setelah mengqashar sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan baik itu qobliyah maupun ba'diyah yang diqashar. Jadi ketika mengqashar sholat ini lepas dari jama' ya, lepas dari jama', karena perbedaan membahas. Kalau qashar ya diqashar, maksudnya diringkas, yang tadinya 4 jadi 2. Kan berbeda alasannya juga. Kalau ini adalah safar, kalau jamak bukan hanya safar, melainkan yang mukim saja. Seperti kemarin sudah dijelaskan, boleh dijamak ya, digabungkan di satu waktu. Nah, kalau Ibnu Umar ternyata melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan itu, baik itu qasharnya maupun tidak diiringi dengan qobliyah maupun ba'diyah. Kemudian dalam hadis yang lain, ini sebagai penegasan dari Ibnu Umar bahwa kuntu ma'a Ibnu Umar fi safarin fa sholat duhra wal asra rakaataini summan sorofa. Ibnu Umar dalam safarnya beliau sholat duhur dan asar 2 rakaat, berarti diqashar, tidak menunjukkan jamak, sekalipun bisa saja dijamak, tapi menunjukkan bahwa sholat asar dan sholat duhur itu, atau duhur dan asar itu 2 rakaat, lalu selesai, tidak melakukan apa-apa. Paro'a qauman yusabbihuna, beliau melihat satu kaum ketika itu yusabbihuna, selesai sholat itu, sholat sunat, yusabbihuna itu diiringi dengan sholat sunat. Lalu kata Ibnu Umar, ma yasna'u haulai, apa yang dilakukan oleh mereka? Qultu yusabbihuna, mereka sholat lagi, sholat sunat. Qala law kuntu musalliyan qablaha aw ba'daha la atmamtuha sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yajidu bis safar ala rakaataini wa Abu Bakrin hatta kubido wa Umar wa Utsman kadzalik radhiyallahu anhum kadzalik.
Kata Ibnu Umar, karena aku melihat persis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang sholat pada saat itu tidak pernah, baik itu qoblaha maupun ba'daha, sebelum atau sesudahnya, bahkan tidak ditamatkan, maksudnya dikosor. Bahkan la yajidu, tidak ditambah waktu safar itu ala rakaataini, 2 rakaat. Begitu juga Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman. Sekalipun nanti dalam hadis yang lain Utsman setelah menjadi khalifah beberapa tahun beliau tidak mengqashar ketika di Mekah. Sehingga seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas kalau tidak salah beristirja, jadi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika lihat Utsman di Mekah ketika melaksanakan ibadah haji, atau dalam hadisnya tidak dijelaskan apakah ibadah haji atau apa, beliau di Mekah itu menyempurnakan sholatnya. Artinya ketika zuhur itu 4 rakaat, sampai seorang sahabat mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga Allah menerima. Tapi ini yang harus itu, Ibnu Umar sendiri bermakmum kepada Utsman bin Affan dan menyempurnakan sholatnya. Jadi Utsman itu di Mekah sholat 4 rakaat, sholat zuhur. Kebetulan si makmum itu seorang sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar mengikuti sholat Abu Bakar 4 rakaat, tidak memisahkan diri 2 rakaat. Tapi beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika menyaksikan Utsman bin Affan sholat 4 rakaat. Karena ketika ditanya, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah inilah yang digali, kenapa Utsman bin Affan ketika di Mekah tidak mengqashar. Sebelah sininya beberapa tahun setelah jadi khalifah mula-mula diqashar, tapi setelah itu beliau tidak diqashar. Menurut satu riwayat bahwa Utsman itu ingin pindah ke Mekah gitu. Memulai atau berniat untuk pindah di situ. Sekalipun seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar mengatakan beliau innalillahi, karena menyaksikan beliau itu asalnya dari Yasrib, dari Madinah. Tapi sebagian mengatakan bahwa mau pindah lagi ke Mekah. Kan Rasulullah juga begitu. Rasulullah pindah ke Madinah, ketika ke Mekah diqashar. Padahal kelahiran Mekah Rasulullah itu. Orang Mekah kalau itu, orang Mekah asli itu. Bahkan sukunya suku Quraisy di situ. Tapi ketika sudah di Madinah, datang ke Mekah, beliau mengqashar sholatnya selama di Mekah. Nah terbukti umpamanya kata bukan Ibnu Umar, Anas ya yang mengatakan qala sholaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa ma'a Abi Bakrin wa Umar rakaataini wa ma'a Utsman rakaataini sadran min imaratihi. Jadi Anas bin Malik itu pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman pada awal pemerintahannya 2 rakaat. Jadi di awal pemerintahannya Utsman bin Affan ketika di Mekah, di Mina, beliau sholat 2 rakaat. Tapi setelah jadi penguasa dalam pengertian jadi khalifah, beberapa tahun kemudian beliau sholat 4 rakaat di Mina itu. Nah ini yang jadi alasan kenapa Anas bin Malik mengucapkan istirja. Kok beda, dulu 2 rakaat, sekarang 4 rakaat.
Tapi dalam beberapa keterangan ternyata ada alasan bahwa beliau itu sudah berniat pindah, tapi setelah itu kan diserbu rumahnya itu yang di Madinah oleh beberapa pasukan sampai meninggal di serbuan itu di Madinah. Salah satu khalifah yang diserbu oleh beberapa tentara adalah Utsman bin Affan dan meninggal di Madinah. Kalau Umar kan ditusuk ya ketika sholat subuh. Begitu juga Ali dibunuh tidak oleh beberapa tentara, tapi cukup orang yang hafid Al-Quran itu yang membunuh Ali itu. Orang yang hafal Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz, tidak seperti kita. Satu juz saja kan susah kita. Itu yang membunuh Ibnu Muljam, yang membunuh itu karena menganggap Ali itu kafir, sudah ingkar terhadap hukum Allah, dan dia siap berkorban tuh Ibnu Muljam itu, dan menusukkan kepada 3 orang. Cuma yang kena adalah Ali bin Abi Thalib, yang lainnya selamat, yakni Amr bin As, kemudian siapa satu lagi itu khalifahnya yang menganggap khalifah Ali bin siapa ya, dari Abu Sufyan itu siapa? Marwan ya. Kemudian yang mau dibunuhnya itu kan Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, satu lagi Yazid ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah itu Muawiyah kebetulan sedang sakit sehingga tidak ke masjid, makanya salah sasaran gitu, salah sasaran. Inilah yang disebut dengan Utsman bin Affan ketika politiknya lagi itu, sehingga beliau bermaksud untuk memindahkan ibu kota. Nah, ibu kota. Karena waktu Ali juga ibu kota dipindahkan, ya. Jadi bukan pada masa Jokowi ya dipindahkan itu. Pada masa Ali itu pernah pindah dari Madinah ke Kufah di Irak itu ya, pindah di situ. Jadi bukan di Madinah. Pada masa Ali, kekhalifahan Ali itu dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman di Madinah. Bahkan ada dalam beberapa keterangan dari rencana Utsman itu pindah. Nah pada masa Ali dipindahkan dalam pengertian ibu kotanya di Kufah. Jadi di Indonesia nggak aneh kalau mau pindah. Kalau pindah, masalah pindah. Dulu kan di Yogyakarta ya. Dulu itu Yogyakarta pindah ke DKI. Cuma ya memang pas lagi begini pindahnya gitu. Nah kita kembali kepada masalah bukan pindah ibu kota, tapi kepada masalah qasar ya, yang dilaksanakan oleh Abu Bakar, kemudian oleh Aisyah. Nah ini juga nih menjadi dalil sebagian yang menganggap jaiz ya. Kata Aisyah, sesungguhnya dia annaha ihtamarat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Beliau umrah bersama Rasulullah tentu dari Madinah ke Mekah. Hatta idza qadimat Makkah qalat ya Rasulullah bi abi anta wa ummi qasarta wa atmamtu wa abturta wa sumtu. Qala ahsanti ya Aisyah wa ma dhaba alayya. Kata Aisyah, ketika aku dan Rasul berumrah, tatkala atau ketika beliau di Mekah, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku, bagaimana engkau mengqasar sholat padahal aku menyempurnakan sholatku. Jadi Rasulullah diqasar, Aisyah
Tidak, di Mekah itu. Dan engkau berbuka, berarti ini umrohnya di bulan Ramadan ya. Engkau berbuka sedangkan aku saum. Jadi Rasulullah sholatnya dikosor, tapi Rasulullah buka saumnya dibatalkan. Padahal aku, kata Aisyah, tetap saum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau telah berbuat baik wahai Aisyah, namun aku pun tidak tercela. Nah inilah yang dalam Sunan Nasai ya, dalam Sunan Nasai Rasulullah dikosor, Aisyah tidak. Rasulullah berbuka, Aisyah tidak. Lalu ditanyakan, kenapa engkau dikosor, aku sempurna? Kata, tidak apa-apa, engkau baik, aku baik, tidak tercela, maksudnya gitu. Dua-duanya, baik itu kosornya ataupun berbuka puasanya gitu, berbuka saumnya. Kan Rasulullah berbuka, Aisyah tetap berpuasa. Kata Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Ya baik untuk kamu. Dan aku pun tidak dianggap tercela ketika aku melaksanakan qashar dan juga berbuka puasa. Ini Aisyah, pandangan Aisyah ya, hisbah Aisyah itu mengenai qashar itu. Dan memang tidak hanya satu hadis, kemudian dalam hadis yang lain bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersaum, ini hampir dalam riwayat Daruqutni, qarajtu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi umrati Ramadan, fa'abtara wa sumtu wa qasara wa atmamtu faqultu ya Rasulullah abtarta wa sumta wa qasar abtartu wa sumtu wa qasarta wa atmamta. Ya Rasulullah, aku waktu itu kan engkau berbuka dan engkau dikosor, tapi aku tidak, baik itu tidak dikosor ataupun tidak berbuka. Maka Rasulullah mengatakan, ahsanti ya Aisyah, itu baik-baik saja, maksudnya begitu, nggak jadi masalah. Oleh karena itu ketika kita tidak mengkosor, banyak ulama yang menganggap bahwa tidak mengapa tidak dikosor juga. Tapi saya pernah menjelaskan, jika kita bermakmum terhadap mukim, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita sebagaimana yang mukim. Jadi kalau kita bermakmum kepada yang mukim, sekalipun kita dalam safar, kita harus menyempurnakan sekalipun kita umpamanya masbuk, karena kita melihat imam mau 4 rakaat, nanti setelah 2 rakaat baru itu. Nah itu tidak boleh. Kita harus tetap 4 rakaat karena bermakmum kepada mukim. Nah kalau lanjutannya, insya Allah ini ada di sini dalil-dalilnya. Insya Allah ini ke Pusadahab nanti diperbanyak. Kalaupun masih kecil, terlalu kecil, nanti ada itunya, mungkin nanti diperbesar, terutama tulisannya bagi bapak-bapak. Tapi kalau bagi yang muda, saya rasa kebaca lah ya. Kecuali Arabnya mungkin diperbesar ya. Itu saja barangkali. Mungkin untuk bulan Ramadan libur ya, libur, masih banyak kegiatan di bulan Ramadan tentunya. Tiap malam malah ya. Tiap malam, tiap subuh, bahkan mungkin saja di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai umur kita ke bulan Ramadan, karena kita tahu yang tadinya bersama kita di bulan Ramadan yang tahun lalu, ternyata ya di bulan sekarang saja sudah ada yang telah meninggalkan kita. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ada waktu 10 menit atau 5 menit.
Ya silakan. Ya, mengenai ini kok mengenai tadi hadis mengenai Nabi Muhammad dengan Aisyah yang tadi, mohon lebih diberikan contoh yang lebih agak bahwa Nabi Muhammad dikosor, kemudian Aisyah boleh menyempurnakan. Ya, katakan atau saya tidak lupa karena dari penjelasan yang pertama bahwa yang saya paham adalah dikosor itu kapan saja sampai kapan saja. Tapi ketika saya mendengar hadis Aisyah dengan ini, apakah saya agak kurang memahami itu kok diperbolehkan. Jadi di hati saya, oh jadi nggak usah kosor juga. Saya kalau pulang kampung nggak masalah karena beban saya di kosor ketika saya pulang kampung. Itu jadi pembicaraan loh ini sholat apa ini ya mantu saya ini sebenarnya itu. Tapi ketika saya dengar maksud disempurnakan itu apa gitu ya tadi ya mau. Ya inilah yang dilakukan oleh Aisyah dengan Rasulullah berbeda gitu ya. Tapi Rasulullah tidak menyalahkan Aisyah. Rasulullah ketika di Mekah itu dikosor sholatnya, tapi Aisyah tidak dikosor. Rasulullah berbuka puasa, tapi Aisyah tetap berpuasa. Kata Rasulullah, ahsan tak baik-baik saja dua-duanya gitu. Maksudnya begitu. Nggak ada masalah. Jadi kalau saya pulang kampung, saya nggak usah kosor. Nggak masalah. Kalau mau tidak kosor, sebetulnya tidak berdosa. Cuma kalau mau mempergunakan rukhsah dari Allah, sedekah yang tadi saya sampaikan, mempergunakan sedekah itulah orang-orang yang faqih. Orang-orang yang cerdas itu menggunakan pemberian dari Allah. Kalau ini karena saya kenyataan itu di kampung itu Pak. Kalau saya melakukan seperti ini pada bingung. Ini ngapain? Ini kok orang udah tinggal di sini, kenapa dikosor? Tapi ketika ada pembicaraan bapak ini diperbolehkan, saya jadi agak lega. Jadi saya. Cuma ya kalau tentu akan aneh karena mungkin berjamaah dengan mereka. Kalau berjamaah dengan mereka tidak boleh dikosor ya. Kan ikut, berarti menyaksikan kan, ikut sholat itu tidak boleh dikosor. Kalau saya zuhur, saya kosor dengan asar saya nggak ke masjid kan Pak. Kalau masuk Pak, saya bilang, kok nggak ke masjid? Dan saya gabung sama ya Pak, dan kok gabung lah apa sih? Di sini udah lama. Nah, saya bingung jelasinnya karena akan berbenturan. Tapi dengan omongan ini, dengan penjelasan yang lain ini, keterangan yang saya ini. Ya kalau masalah Pak, kalau masalah bergabung itu pembahasannya jamaah. Ya. Digabung itu jamaah, ya, bukan kosor, ya. Tapi kalau kosor bersama mereka tentu akan dipertanyakan. Dia bermakmum tapi 2 rakaat. Tapi kalau ikut dengan mereka harus ikut. Tidak boleh. Nanti ada hadisnya, bisa dibaca nanti. Ada hadisnya ketika kecuali bermukim, ketika bersama mukim ya, berjamaahnya. Itu tidak bisa dalam hadis itu. Makanya Ibnu Umar ketika bermakmum beliau tamat sholatnya karena Rasulullah mencontohkan begitu. Tapi kalau dia kembali ke tempat, kalau sekarang kan tenda gitu di Mina ya, atau di mana di tempat istirahatnya, beliau tidak ikut ke mukim, beliau dikosor. Ikut berjamaah tapi memisahkan diri, kan kosor itu begitu. Kan dia 4 rakaat, kita 2 rakaat. Ketika kita 2 rakaat itu tahiyat akhir katakanlah ya. Kalau dikosor, masih punya imam enggak?
Ada kan imam. Kenapa memisahkan diri? Berarti memisahkan diri sebetulnya gitu. Memisahkan diri, makanya Rasulullah mencontohkan jangan dicontohkan tidak untuk mengkosor ketika bermakmum kepada mukim. Tapi kalau sholat umpamanya dengan sama-sama musafir, silakan saja. Nah kecuali kalau nanti, wah ini ada kesibukan karena pas lagi safar mau ada rapat dan lain sebagainya. Nah tentu ini pertama bisa dikaitkan dengan safarnya. Ada juga yang mengkaitkan dengan kesibukannya. Ya, kemarin kan sudah dicontohkan ketika di di Muzdalifah dan di Arafah. Di Arafah kan sampai digabung, di samping dikosor. Tapi ketika beliau di Mina, beliau tidak dijamak, tapi dikosor doang itu. Ini bukti bahwa beliau senantiasa mengkosor sholat apabila di safar, di bepergian, tapi tidak selamanya beliau menjamak sholat, sekalipun yang safar itu menjadi salah satu alasan alasan menjamak sholat, ya. Menjamak sholat. Tapi yang pasti kosor itu dengan jamak lain pembahasannya, gitu ya. Makanya saya pisahkan. Tapi kalau digabung jangan disebut kosor, tapi dijamak. Karena dijamak itu bisa saja 4 rakaat itu dijamak, gitu ya. Tapi kalau dikosor 2 rakaat. Nah itu. Ada lagi? Boleh? Ya. Itu bisa nggak Pak kalau untuk bisa yang kosor asar yang dikatakan itu? Ditarik ke Jumat. Jadi kita jangan kosor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di safar itu Jumatan lebih daripada beberapa kali. Bukan hanya di mana? Di Arafah. Ya, bukan hanya di Arafah. Di Arafah tidak Jumatan. Lalu Rasulullah sholat duhur dan asar digabung dan dikosor. Kemudian dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perjalanan ketika mau ke Tabuk atau ketika kan ke Tabuk itu lama ya. Ketika mau ke Mekah tentu menghadapi hari Jumat, ya, menghadapi hari Jumat. Apakah Rasulullah Jumatan? Bisa jadi Jumatan. Tapi Rasulullah tidak diterangkan oleh sahabat menggabung sholat Jumat dengan begitu juga sholat Jumat ke asar. Sholat Jumat ditarik ke asar, Jumatan di asar, pernah nggak? Ya, karena yaum itu artinya ada batasan ya, siang gitu. Makanya ketika yaumul Jum'ah sebetulnya ketika sudah tergelincir matahari sudah terbit boleh saja mandi. Al-ghuslu yaumul Jum'ah. Tapi dikaitkan dengan sholat Jumat sebetulnya itu. Kalau lihat hadisnya itu. Oleh karena itu saya memandang bahwa langsung sholat menggabung dengan asar ke Jumat tidak boleh, ke Jumatan ya, tidak boleh. Boleh di waktu asar dan juga boleh tidak Jumat. Orang yang safar itu boleh tidak Jumat. Seperti halnya Ibnu Abbas ketika dari Madinah mau ke Badar belum nyampe, beliau tidak Jumat itu. Tidak Jumatan, termasuk ya Rasulullah tidak Jumatan pada saat di Arafah. Ya.
dikosor karena sholat duhur boleh dikosor, maksudnya 2 rakaat gitu ya. Dan boleh karena itu sholat duhur di jamak umpamanya ya, di jamak baik itu jamak akhir maupun jamak takdim. Tapi kalau ditarik ke sholat Jumat, ke waktu Jumat, itu belum ada dalil yang mengatakan Rasulullah menggabung sholat asar dengan sholat Jumat. Ada lagi? Nah, satu lagi. Mohon diberi contoh pelaksanaan sholat mulai dari mau sujud, terus kemudian duduk di antara 2 sujud sampai tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tapi jari ini seperti apa? Harus bagaimanakan? Terima kasih. Wah, ini nanti praktekkan di kemudian hari ya. Nanti ini mungkin menghitung panjang ya. Tapi paling tidak ketika ketika mau sujud, maka ini lebih dahulu ke lantai ya, sebelum kedua tangannya. Jadi begini, nggak apa-apa lama ya, kecuali kalau sudah gitu kan ada yang begini. Saya suka ada yang begini kan ya, suka ada banyak ya, banyak. Nah seharusnya begini, Allah, berarti apa dulu yang kena itu? Lutut kan? Begini, Allah Akbar. Nah ini, nah ketika mau sujud, nah si ujung jari itu menghadap kiblat. Ini berdirikan begini. Lalu ketika duduk di antara 2 sujud, boleh begini, ketumit. Boleh begini. Iftirasi. Inilah duduk dalam sholat itu, iftirasi awalnya gitu. Nah, begini. Tapi kalau tahiyat akhir, ingat, bukan tahiyat disebut tahiyat awal, tapi tahiyat akhir, baik itu yang 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 3 rakaat ataupun 9 rakaat, pokoknya tahiyat akhir. Maka Rasulullah tawaruk. Tawaruk itu kalau diartikan miring gitu, begini miring. Ini tawaruk. Kenapa disebut tawaruk dalam hadisnya? Setelah tawaruk itu summa salama, lalu salam. Berarti duduk tawaruk itu bertalian dengan mau salam, sekalipun 2 rakaat. Gitu ya Pak? Cukup. Ringkas saja. Gitu. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kalaupun ada yang belum kita bahas, mungkin bisa dibaca karena ini sengaja semuanya di fotokopi. Oh, apalagi begitu tidak ada. Ayah mau loncat karena pengen itu karena tadi keliru begini. Pasti kalau begini ini dulu pasti acok gitu. Gini kan? Kesini kan nahan. Pasti ini kesini. Nah kesini itu ada dalil nggak?
harus umpamanya loncat si ini. Tapi kalau ini dulu tidak akan loncat, karena ada dalil ketika sujud ini. Kalau tidak mampu, Rasulullah saja suka megang ya. Nah makanya ketika Rasulullah sudah tua, ada yang disebut duduk istirahat, atau dalam hadis yang lain Rasulullah mengepalkan ini untuk menahan ketika mau bangkit, atau dalam hadis yang lain menekan. Ada yang begini mengepalkan, ada yang menekan. Jadi ketika kita umpamanya mau jatuh, ketika mau bangkit itu boleh saja, tapi itu bukan rukun sholat. Tapi karena sebab, umpamanya saya sering begini, karena kaki umpamanya ya, Allah, karena ini untuk supaya bisa bangkit, tapi bukan bagian dari sholat. Sementara kalau bagian dari sholat, katanya ini harus begini, ini. Nah itu ya. Ada, makanya ini dulu ada yang begini, tapi ketika bangkit, nah ini dulu gitu. Seharusnya kalau mau sujud ini dulu, kalau bangkit ini dulu. Bagaimana kalau gemuk? Ya kalau menekan itu bukan bagian dari sholat, tapi itu ada karena sebab. Seperti yang tidak bisa sempurna berdiri ya, umpamanya untuk berdiri. Ini Allah. Itu ada dalam hadisnya. Tapi bukan bagian sholat. Rasulullah bahkan pernah memegang gitu ya. Mau bangkit, Rasulullah memegang. Apakah memegang ini bagian dari rukun sholat? Bukan. Nanti dikira dekat itu, nanti pada dekat begini. Karena Rasulullah memegang ini. Itu karena Rasulullah, keadaan Rasulullah. Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.